Baik, kita kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang layer mesh, keyframe animation, dan onion skin. Jadi, pertama kita akan berbicara tentang layer mesh dulu. Ya, saya coba kasih sampel. Saya import ya. Jadi importnya ada ToState, library, ada import video, nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini saya akan jelaskan yang akan kita pakai ya. Contoh import to stage. Nah, misalnya objek ini ya, open. Nah, langsung ada di stage-nya. Kalau to library dia nggak muncul di stage, tapi dia ada di library. Kalau import to stage dia ada di stage dan juga ada di library. Ya. Saya kecilkan dulu. Ya, kita kecilkan ukurannya ya agar dia sesuai dengan stage ya. Coba kita ketengahkan dulu dia, lalu top. Nah, saya pikir udah bisa ya ini ya. Kita kecilkan ya. Ya. Jadi saya membiasakan bahwa kita tidak menggunakan eh, ya membuat dia objek pas ya dengan cara menarik di secara vertikal ataupun horizontal. Kita usahakan dia diagonal dan ditekan dengan menekan shift ya. Sebab kalau kita lakukan seperti yang pernah saya katakan dahulu, maka ya sepertinya ini secara seperti ini, maka dia objeknya menjadi mengalami distorsi ukuran ya. Itu sangat mempengaruhi desain. Lalu saya fit in window, nah seperti ini ya. Nah, saya akan membuat mesh, masking ya, atau mesh itu adalah topeng. Jadi kita menutupi satu area yang tidak kita inginkan dan memperlihatkan area ya yang kita inginkan. Misalnya orang pakai topeng kan dikasih bolong tuh di matanya supaya dia bisa ngelihat gitu kan. Nah, tapi yang lainnya dia tutup, bisa contohnya seperti itu ya. Nah, ini adalah layer image ya yang di belakang ini. Nah, kita akan tambahkan layer satu lagi untuk mesh-nya, untuk topengnya. Misalnya saya gunakan polygon atau polystar tool ya. Kita pastikan dulu ini polygon ya, bukan saya gunakan yang 6 segi ya, bukan yang bintang. Nah, lalu kita pastikan stroke-nya eh, non ya atau tidak ada. Lalu kita gunakan fill-nya saja. Nah, ini nggak masalah warna apapun juga, itu nggak masalah. Nah, sekarang kita bisa buat ya, misalnya seperti ini ya. Nah, contohnya begini. Ini yang akan kita buat mesh-nya ya. Kalau kita ingin lihat, nah ini mungkin nggak bisa kita kita ingin lihat seberapa areanya, kita bisa klik ya ini, sehingga outline-nya saja yang nampak. Oh, berarti ini areanya misalnya sudah cukup, berarti nggak masalah. Atau misalnya kurang ke bawah ya, kita bisa lihat. Nah, ini kita ke bawahin lagi dikit biar eh, spasi ini dengan spasi ini sama misalnya. Nah, lalu kita gunakan ini, kita klik kanan ya, kita buat mesh-nya, tinggal diklik. Nah, sudah jadi ya. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu ya mesh itu. Nah, perlu diingat ya, mesh ini dia hanya berlaku pada layer yang di bawahnya ya. Misalnya saya akan membuat objek di bawah layer mesh ya, contoh misalnya ini objek lingkaran ya. Lalu saya akan membuat layer satu lagi
Kalau jelas kalau di atasnya, di atas objek dia nggak akan terkena ya meshnya, ya itu udah jelas. Nah sekarang bagaimana kalau kita simpan dia di bawah? Nah maka dia tidak termasuk ke dalam mesh. Nah bagaimana kalau meshnya ini dia masuk ke dalam layer mesh ya? Nah kita tinggal geser dia, naik sedikit dia agak masuk ke dalam. Nah ini karena dia di belakang objek tidak terlihat. Bagaimana kalau kita tarik ke sini? Nah ya, jadi dia tidak. Nah ini karena objek mesh ini dia secara otomatis terkunci ya. Nah jadi tanda dia aktif dia terkunci. Kalau ini berarti walaupun sudah kita masukkan ke dalam layer mesh, tapi kalau dia belum terkunci maka dia belum aktif. Sekarang saya aktifkan gemboknya, nah maka meshnya menjadi aktif ya. Nah ini juga kalau mau kita nonaktifkan bisa dengan membuka gemboknya. Nah ini kalau kita kembalikan lagi. Jadi ini fungsi mesh. Berikutnya penggunaan keyframe animation dan onion skin ya. Jadi ini sekaligus saya jelaskan. Misal saya akan membuat animasi ya di ya kita tambah layer lagi. Ya, layernya jangan di mesh dulu ya, di luar mesh. Bisa kita taruh di atas juga nggak apa-apa, supaya jelas nanti perbedaannya. Misal ya, ini ada blank keyframe ya. Blank keyframe ini artinya dia masih kosong, tidak ada objek ya. Jadi sekarang saya bisa tambahkan objek, misalnya ya misalnya si objek ini terkena apa ya? Misalnya dia terkena ya objek berwarna ungu gitu ya. Jadi seolah-olah ini adalah shieldnya, adalah perisainya gitu ya. Jadi objek ini akan berusaha mengenai ini ya. Jadi misal saya akan membuat eh, objek ya. Hmm, ya. Contohnya misal begini ya. Nah, ini dalam satu keyframe. Nah, kita bisa menambahkan objeknya kemudian ya dengan menekan F7 ya. F7 itu membuat blank keyframe atau keyframe kosong untuk kita kasih objek. Nah, permasalahannya sebuah animasi ya itu adalah pergerakan frame ya dari satu frame ke frame yang lain. Nah, kalau kita membuat sebuah animasi akan sulit kalau seperti ini ya. Kita tidak tahu posisi objek sebelumnya itu seperti apa sehingga kita bingung ini kelanjutannya bagaimana. Nah, untuk memudahkannya ya kita bisa menggunakan onion skin. Onion skin ini, onion itu bawang ya, skin itu ya kulit bawang lah ya. Nah, kulit bawang ini ya kan tipis ya, kalau kita kupas itu dia tipis sehingga transparan. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan onion skin ya, contohnya seperti ini. Ini ada icon di bawah. Nah, yang sebelah kiri paling bawah ya. Nah, itu ada onion skin, kita klik. Nah, jadi kita bisa melihat gambar sebelumnya atau image sebelumnya atau objek sebelumnya ya. Nah, itu karena kita bisa melihat objek sebelumnya, maka kita bisa ya bisa mengisi gambar setelahnya ya, misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kan sudah terisi. Begitu juga kita tambah F7 lagi ya. Lalu saya isi F7 lagi, saya isi F7 lagi, saya isi F7 lagi, saya isi. Misalnya dia muter gitu ya sebelum mengenai objek ya.
Nah, ada permasalahan lain lagi. Nah, kita tidak bisa melihat si objek yang di layar. Nah, maka ya. Jadi kalau misalnya ini F7 ya tadi ya kan untuk blank keyframe. Nah, kita bisa memperpanjang objek ini sama dengan banyaknya keyframe yang sudah dibuat. Ini 16 keyframe ya. Sorry, 10 keyframe ya. Nah, kita harus memperpanjang objek tadi, objek yang masking tadi sebanyak 10 keyframe. Nah, caranya kita bisa menekan F5 ya atau klik kanan. Nah, di klik kanan di keyframe ini kalau insert keyframe itu mengisi frame yang sama dengan objek yang sama. Nah, insert keyframe adalah mengisi objek yang sama. Insert blank keyframe itu kosong ya, mengisi keyframe yang masih kosong untuk diisi sebuah objek. Nah, kalau memperpanjang itu disebutnya insert keyframe, memperpanjang keyframe ya. Nah, ini jadi artinya kalau insert keyframe itu frame 1 sampai frame 2 objeknya tetap sama, tidak ada perubahan scale, tidak ada perubahan arah, tidak ada perubahan ukuran ya, tidak ada perubahan rotasi. Itu sama. Frame 1 gambarnya ini, frame 2 ini juga, frame 3 dan seterusnya. Ini kenapa tidak muncul? Karena dia masih ini satu paket ya, masking. Nah, berarti kita harus memperpanjang juga yang sebelah sini ya. F5 ya, insert keyframe itu F5, ini F5 lagi. Jadi semuanya tiga-tiganya harus sama. Kalau enggak dia tidak. Nah, ini baru kita terlihat objeknya ya. Nah, kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini saya percepat saja ya. Saya percepat saja. Atau untuk memudahkan objek, anggaplah ini sampai keyframe 20 ya. Saya klik di layer 2 ini ya, di frame 20. Saya klik, lalu tekan shift, klik lagi di layer 1. Sehingga ini belum ya. Ya. Sehingga semuanya terseleksi, lalu kita tekan F5 atau klik kanan insert frame. Ya, jadi panjang. Jadi untuk kita menentukan ini terkena ini, jadi gambarnya masih ada ya, masih terlihat oleh kita. Oke, sekarang saya masukkan ya, saya teruskan gitu ya. Terus ya. Nah, ini ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa tes, Ctrl Enter. Ya. Jadi animasinya seperti itu. Dengan adanya onion skin, kita bisa melihat pergerakan objek sebelumnya ya, untuk kita menentukan objek setelahnya seperti apa. Nah, ini tingkat transparansi ya. Jadi ini ya, yang ada gambar kotak abu-abu ini itu adalah transparansi 2 frame sebelumnya ya. Jadi 2 frame sebelumnya itu terlihat. Kalau kita mau lihat ke belakangnya semua, kita tinggal tarik aja nih. Nah, ya kita tinggal tarik. Jadi kita bisa melihat keseluruhan keyframe ya. Kita bisa melihat keseluruhan keyframe supaya kita bisa
tahu ya, gimana sih gerakannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita melihat keseluruhan keyframe, maka itulah fungsinya onion skin ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, kalau kita nonaktifkan ini maka tidak terlihat lagi seperti ini ya. Jadi kalau kita kontrol enter ya, kontrol enter, nah itu ya. Jadi cepat ya. Itu. Nah, membuat ya, membuat gerakan yang menjadi lama otomatis kita harus memperpanjang keyframe-nya, itu nanti dibahas di bahasan selanjutnya ya.